Johnny Geraldus Plat buat justice kolaborator sasar elit PDIP dalam kasus korupsi BTS G4 Bakti Kemenko Minfo. Ya, tentunya berkaitan dengan kasus tersebut, ya posisi adalah dia tidak sebagai pelaku utama, karena kalau dia berposisi sebagai pelaku utama, selesai sudah syarat dia untuk menjadi seorang JC tidak akan pernah terpenuhi. Karena ini pasti ingin membongkar, tadi saya katakan spiritnya adalah dalang yang lebih besar lagi dibalik dari kasus tersebut kan. Jadi kalau itu tidak dipenuhi, menurut saya agak sulit ya untuk kemudian menjelaskan posisinya JP sebagai JC. Itu dulu yang. Kemudian yang kedua, apa yang diketahui itu haruslah sesuatu yang berdasarkan bukti nyata dan membantu proses dalam penegakan hukum ini, ya. Apa yang disampaikan, informasi yang dimiliki, dokumen-dokumen yang dimiliki ini kan agar penegakan hukumnya menjadi lebih mudah, terarah dan juga profesional. Maka ada bantuan dari katakanlah saksi yang juga merupakan pelaku di kejahatan tersebut ya. Karena ini kan berbeda dengan whistleblower. Kalau whistleblower itu kan ada pelapor, dia bukan bagian dari pelaku. Kalau ini memang bagian dari pelaku tindak pidana. Nah, jadi perlu untuk menjelaskan peran penting dari JP tadi, sejauh mana dia mengetahui adanya mungkin dari awal proses ini ya, sampai digelontorkannya uang, sampai proses proyek itu berjalan, sampai mangkrak dan lain sebagainya. Nah, ini menggali informasi yang diperoleh oleh atau disimpan atau dimiliki oleh JP. Katakan tanda kutip tidak baik-baik saja, tapi ibu dari dulu fairness dimanapun yang ditampilkan ibu jadi presiden, pernah ngotak-atik Pak Harto. Iya, betul. Apalagi urusan seperti ini, jauh lah. Ibu tuh punya etik yang luar biasa, percaya deh. Gua bukan karena kadernya, tapi gua bersama ibu sejak tahun 86. Tidak jadi pembahasan Bang di teman-teman PDIP soal kasus ini. Justru perintah ibu ketua umum adalah kita ikut bersedih dengan kejadian seperti ini. Jangan kalian bergembira. Kami dengar ada pertemuan khusus di PDIP untuk membahas BTS ini. Pertemuan apa? Ya, membahas soal ini kan soalnya berkaitan dengan proyek besar dan menyangkut menteri di bawah kabinet Pak Jokowi. No, nggak ada. Sama sekali belas. Percaya deh. Lo bilang dia kalau ternyata pertemuan bangsat si botak Said itu. Sekarang dengan kasus seperti ini, itu bakti itu praktis nggak bisa bekerja, sehingga layanan-layanan pembangunan maupun maintenance ya, menjaga wilayah 3T dalam konteks infrastruktur itu terganggu. Karena apa? Karena boleh dikatakan sebagian besar pimpinan bakti, bahkan juga sampai ke manajer dan sebagainya, semua gampang semua. Takut. Kenapa? Karena memang ini yang namanya kewenangannya pun jadi tidak jelas. Direktur utamanya nggak ada. PLT tidak bisa memberikan kebijakan-kebijakan seperti kalau dia sebuah direktur yang sah atau yang sudah utama begitu ya. Ini menjadikan korbannya bukan hanya bakti, tetapi adalah masyarakat di 3T. Mereka yang para pekerja-pekerja di ribuan puskesmas dilayani dengan infrastruktur digital ini, ribuan SD di SD, SMP, bahkan masyarakat itu jutaan masyarakat di wilayah pinggiran. Ini harus segera diselesaikan supaya apa? Supaya lembaga ini bisa bekerja kembali. Sasar elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP kasus korupsi BTS 4G Bakti Kemenkominfo yang rugikan negara 8,32 triliun rupiah. Selaku Direktur Utama PT Basis Utama Prima Muhammad Yuriski dan perusahaan suami Puan Marani ditangkap Kejaksaan Agung pada Kamis 15 Juni 2023. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika nonaktif Johnny Geraldus Plat jadi tersangka korupsi ke-6 oleh Kejaksaan Agung pada Rabu 17 Mei 2023. Sedangkan Muhammad Yusriski jadi tersangka korupsi ke-8 pada proyek BTS
4G Bakti Kemenkominfo. BTS 4G Bakti Kemenkominfo Best Transceiver Station for Generasi Teknologi G4 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kaitan korupsi BTS G4 Bakti Kemenkominfo sudah menyasar jaringan bisnis elit PDIP karena Hapsoro Sukmono Hadi, pemegang saham mayoritas PT Basis Utama Prima. Sebanyak 75.924 lembar saham Badan Usaha Pelaksana BUP PT Basis Utama Prima merupakan milik perusahaan suami Puan Maharani, yaitu Hapsoro Sukmono Hadi. BUP sebanyak 75.924 lembar saham, berarti Hapsoro Sukmono Hadi menguasai 99,9% saham PT Basis Utama Prima. Hapsoro Sukmono Hadi merupakan politisi senior PDIP, suami Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI, Puan Maharani. Puan Maharani salah satu dari anak kandung Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Joko Widodo, Presiden Indonesia 2014 hingga 2024, merupakan kader PDIP. PT Basis Utama Prima ditunjuk sebagai penyedia panel surya sistem pengadaan proyek infrastruktur Bakat 1 hingga 5 pada proyek BTS G4 Bakti Kemenkominfo. Siapapun yang terlibat mesti diperiksa, kata Petrus Salestinus, Sarjana Hukum, Koordinator Tim Pembelaan Demokrasi Indonesia TPDI, Sabtu 17 Juli 2023. Justice Kolaborator. Menurut Petrus Salestinus, kesediaan Menteri Komunikasi dan Informatika nonaktif Johnny Geraldus Platt atau JGP siap jadi Justice Kolaborator setelah ditangkap Kejaksaan Agung. Petrus Salestinus mengatakan keinginan Justice Kolaborator merupakan sebuah langkah berani yang positif dan patut didukung semua pihak. Johnny Geraldus Platt bukan saja berkontribusi dalam mengungkap secara tuntutan tentang siapa-siapa yang diketahui terlibat.